Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang mubarakah ini, di waktu yang singkat ini, mari kita kembali mengambil salah satu wasilah untuk kita meraih kehidupan yang selamat di dalam perjalanan kita di dunia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam sebuah ayatnya, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam ayat ini semua jenis manusia akan mengalami kerugian dan kehinaan di dalam hidup mereka, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana di dalam surat Al-Asr. Salah satu yang Allah ingatkan, di mana Allah menjelaskan keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka senantiasa tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Hidup kita tidak pernah berhenti dari ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari milik Allah. Semua yang Allah takdirkan kepada kita adalah ujian. Salah satu ujian yang besar yang tidak sedikit manusia kemudian gagal meraih keselamatan ketika manusia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kepemimpinan, dengan adanya pemimpin-pemimpin yang ada pada mereka. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwasanya hidup ini adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak punya wilayah untuk bisa menentukan kesana kemari. Sekecil apapun yang terjadi adalah qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla dengan qada dan qadarnya adalah Allah Hakim. Allah adalah zat yang maha pemilik hikmah. Dan Allah adil. Semua adalah di dalam hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam sebuah ayatnya surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah mengingatkan bahwasanya hari-hari itu dipergilirkan oleh Allah di antara manusia. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kita perjalanan hidup orang-orang yang sudah lewat. Allah mengingatkan ini agar kita bisa mengambil hikmah kehidupan-kehidupan yang terjadi. Allah ingatkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 62. Allah menyebutkan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan mendapati sunnah Allah itu berubah-ubah. Apa yang terjadi? Ada hikmah yang tetap, ada pengajaran yang tetap dari Allah Azza wa Jalla, agar kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah, kemudian kita adalah meraih keselamatan. Salah satu qada dan qadar yang Allah berikan kepada makhluk adalah kepemimpinan. Dan perkara yang harus kita fahami dengan benar apa yang dinasihatkan oleh Allah, kepemimpinan itu miliknya Allah. Karena itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada semua makhluknya. Maka imamah, kepemimpinan adalah mutlak milik Allah. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam sebuah ayat, wa ja'alna minhum a'immah. Kami jadikan mereka itu para pemimpin. Allah yang menjadikan. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, la yastakhlifannahum fil ardi. Benar-benar dia Allah yang akan mengangkat mereka menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Telah mendahului kita pengajaran-pengajaran tentang fitnah kepemimpinan. Dan Allah Azza wa Jalla mentakdirkan sesuatu adalah dengan sifat adil.
Karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an suatu ketika didatangi orang-orang di zamannya, dan ketika itu Ali menjadi seorang khalifah. Kemudian orang-orang di zamannya memprotes kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan Abu Bakar lebih baik, Umar lebih baik daripada engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, ketika Umar, Abu Bakar jadi khalifah, rakyatnya saya. Ketika Abu Bakar dan Umar jadi khalifah adalah rakyatnya saya. Dan ketika saya sekarang ini jadi khalifah, rakyatnya adalah kalian. Menunjukkan pemimpin diberikan oleh Allah sesuai dengan keadaan yang ada pada masyarakat, yang ada pada umat, di mana Allah akan memberikan sesuai dengan keadilannya. Ini mengingatkan kita kepada nasihat para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu adalah sesuai dengan amal. Lalu bagaimana kita? Kita telah diajari oleh Allah Azza wa Jalla menempuh sebab-sebab kepemimpinan yang baik. Yang diistilahkan oleh para ulama, kepemimpinan yang ditakdirkan oleh Allah di muka bumi ada dua. Ada istikhlaf, karamah. Ada kepemimpinan yang Allah berikan sebagai karamah, anugerah yang Allah cintai. Dan ada istikhlaf, bala. Ada kepemimpinan sebagai bala, sebagai musibah bagi orang-orang yang mereka ditakdirkan oleh Allah punya pemimpin tersebut. Kepemimpinan yang bersifat karamah, kepemimpinan yang bersifat kecintaan Allah Azza wa Jalla adalah dengan sebab-sebab yang syar'i. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah punya pemimpin yang syar'i, maka kita harus menempuh sebab yang syar'i. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menerangkan, wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan pada orang-orang beriman minkum di antara kalian, wa amilus sholihat, dan beramal soleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ardi. Di mana benar-benar Allah akan mengangkat kalian menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Sebagaimana Allah mengangkat para pemimpin sebelum kalian. Kemudian Allah menegaskan, wala yumakkinanna lahum dinahum. Allah teguhkan bagi kalian, bagi mereka agama mereka. Alladzi irtada lahum, yang Allah ridha pada mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah mengganti pada mereka sebelumnya mereka ketakutan menjadi aman. Ini adalah kepemimpinan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu orang-orang yang telah dinilai oleh Allah punya amanu dan dia punya amilus sholihat. Hal yang demikian ini adalah jalan bagi kita untuk diberi oleh Allah pemimpin yang baik. Jalan yang lain, Allah juga mengingatkan bagaimana cara kita meraih pemimpin yang baik, berdoa kepada Allah. Allah ajarkan di dalam sebuah ayat, Allah berfirman, Qul ara'aitukum in atakum adaballah, in atakum adabullahi au atatkumus sa'ah. Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapat kalian jika adab Allah datang pada kalian, atau jika hari kiamat datang kepada kalian, aghairallahi tad'un, apakah kalian berdoa minta pada selain Allah? Maka Allah mengingatkan di dalam ayat ini, aghairallahi tad'un, apakah kalian minta kepada selain Allah? In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, bal iyyahu tad'un, bahkan kalian harus minta kepada Allah. Ini dicontohkan Imam Ahmad. Bagaimana ketika Imam Ahmad diuji dengan pemimpin yang ketika itu zalim, bahkan punya akidah yang bisa kufur. Imam Ahmad mengambil wasilah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai Imam Ahmad mengatakan, kalau aku diberi tempat yang mustajab, aku akan gunakan tempat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah wasilah untuk dapat kepemimpinan yang baik. Karena hakikat pemimpin adalah untuk menyempurnakan agama kita, kebaikan kita di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan yang demikian ini pernah diingatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Ibnu Mas'ud memberikan penjelasan pada sebuah hadis Nabi, laisa amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk dari yang sudah lewat. La aqulu amun amtaru min am. Kata Ibnu Mas'ud, saya tidak mengatakan tahun yang lebih baik itu yang paling banyak hujannya. Wala akhsabu min am, dan tahun yang paling subur dari tahun yang lewat. Ini menunjukkan menyelesaikan umat dengan ekonomi. Kata Ibnu Mas'ud, bukan itu cara memperbaiki umat. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wala amirun
khairun min amir. Dan tidaklah memperbaiki umat itu mutlak dengan adanya amir, dengan adanya pemimpin yang lebih baik dari pemimpin yang sebelumnya. Tapi justru Ibnu Mas'ud mengisyaratkan lakin dihabu ulamaikum. Tetapi manakala ulama-ulama kalian pergi, wa khiyarukum, dan ketika orang-orang baik di antara kalian yang menasihati umat itu pergi, summa yahdusu aqwam, kemudian muncul beberapa kaum, yukisuna bi umura bi araihim. Dia mengkiaskan, memberikan penjelasan perkara dengan pendapat-pendapat mereka, fayahdamul Islam, dialah yang merusak Islam, wa yaslamu, dan dia merobek Islam. Maka dari nasihat ini, bagaimana cara kita mencari pemimpin yang baik? Kita memperbaiki agama kita. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana para pendahulu kita seperti ini. Kalau kita tidak demikian, maka kata para ulama, fal istikhlafu kauniyun, maka kepemimpinan diberikan oleh Allah bukan istikhlaf syar'i, bukan pemimpin syar'i, tapi pemimpin balak. Apa maknanya? Pemimpin ini diberi kesempatan oleh Allah kepada semua manusia. Bainal mu'min wal kafir, bainal bir wal fajir. Antara orang beriman dan orang kafir, antara orang baik dan orang buruk, semua punya kesempatan untuk jadi pemimpin. Tinggal siapa yang kuat, tinggal siapa yang dia punya otoritas, pasti dia akan naik. Karena itu kalau kaum muslimin ingin diberikan oleh Allah pemimpin yang baik, menempuh sebab yang syar'i. Karena kalau tidak ada, yang diangkat oleh Allah adalah pemimpin yang dia kembali kepada sebab secara umum yang ada pada manusia. Siapa yang kuat, pasti dia yang menang. Siapa yang dia lebih perkasa, pasti dia yang menang. Dan tidak peduli syar'i atau tidak syar'i. Karena itu ketentuan Allah Azza wa Jalla di dalam sunnah kauniyahnya. Karena itulah, ini sebagaimana makna ayat Allah Azza wa Jalla, "Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ard." Kami jadikan kalian pemimpin-pemimpin di bumi mim ba'dihim, setelah mereka. Ini sunnatullah. Setiap zaman pasti ada pemimpin, baik atau buruk. Kalau kita tidak menempuh sebab yang baik yang diridhai oleh Allah, pemimpinnya pasti akan dikembalikan kepada zaman itu. Siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, siapa yang kokoh. Dan itulah bala, itulah ujian Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan kita mencari jalan seperti yang dinasihatkan oleh Nabi, isbiru, sabarlah kalian. Dengan kerusakan-kerusakan yang ada pemimpin, hatta talhaquni bil khaut, sehingga engkau menemui aku di dalam telaga. Maka kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat yang saya kutip, saya nukilkan dari sebuah tulisan Innaha Sunan Durus wa Ibar fi Sunanillahi wa Ayyamihi. Mudah-mudahan nasihat ini selalu menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan bagi kaum muslimin semua, dan mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dengan ujian-ujian hidup kita adalah orang-orang yang diteguhkan di atas agama kita. Kita diselamatkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman, yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa agama yang baik. Aku qauli hadza, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua karena masalah ini adalah masalah fitnah yang besar. Seharusnya kita selalu bertanya kepada ulama-ulama kita yang besar, dan itulah jalan yang paling baik di dalam masalah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.